yang merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon atau unsur-unsur lain yang sifatnya atau berasal dari senyawa berasal dari makhluk hidup ya. Nah, limbah ini memang treatmentnya bisa dilakukan secara mikrobiologis ya, walaupun ada beberapa treatment juga bisa dilakukan secara kimiawi, tetapi limbah organik ini biasanya kalau dirilis ya secara langsung di lingkungan, misalnya di lingkungan perairan, akan sedikit mengganggu ya mikrobiota yang ada di dalam perairan tersebut. Nah, secara teknis ya limbah organik ini merupakan limbah-limbah yang memang berasal dari bahan baku makhluk hidup. Nah, sehingga memang kalau dia berasal dari bahan baku makhluk hidup, maka limbah ini lebih didominasi memiliki komponen senyawa-senyawa organik yang kemudian bisa dapat terurai dan bisa memberikan efek ya terhadap indera penciuman berupa bau busuk ya, sehingga limbah-limbah organik ini merupakan limbah yang bisa langsung diurai oleh mikrob ya, dan kemudian bisa dihasilkan persenyawaan indol yang berbau busuk, dan ini akan mencemari ya lingkungan dan menghilangkan nilai estetik khususnya untuk indera penciuman. Nah, yang kedua itu adalah limbah anorganik. Nah, secara kimiawi arti dari limbah organik ini anorganik ini adalah limbah-limbah yang tidak mengandung unsur karbon. Biasanya didominasi oleh senyawa dan unsur logam ya, seperti aluminium ya, kemudian hidragirum ya dari proses amalgamasi ya, kemudian berasal dari pupuk-pupuk anorganik ya, kemudian persenyawaan besi, kemudian kaca ya, yang memang dia tidak bisa terurai secara langsung oleh mikrob. Namun apakah semua mikrob itu tidak bisa menguraikan limbah anorganik? Ya belum tentu juga. Ada beberapa mikrob atau bakteri yang bisa melakukan proses bioremediasi terhadap limbah-limbah anorganik. Nah, tentu saja secara teknis ya, limbah ini sulit terurai begitu ya, sulit terurai dan perlu treatment khusus ya berkaitan dengan pengolahannya ya, terkait untuk bagaimana mengurangi atau melakukan transformasi senyawa-senyawa anorganik yang ada di limbah agar bisa lebih aman untuk dibuang atau dirilis ke lingkungan. Nah, beberapa mikrob itu memang spesifik ya, mereka bisa melakukan proses transformasi persenyawaan yang anorganik untuk diubah menjadi senyawa yang sifatnya elemental atau dapat dilepas ke udara. Nah, berdasarkan karakteristiknya, karakteristik terkait dengan kemudahan untuk mengolah, ya tentu saja limbah itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu adalah biodegradable waste atau limbah yang bisa didegradasi oleh agen biologis ya, dan non biodegradable waste atau limbah yang tidak mudah untuk didegradasi dengan menggunakan agen biologis. Nah, ini kita harus bisa memisahkan. Kalau tadi terkait dengan limbah organik ya, limbah organik kalau kita lihat struktur senyawanya, maka dia lebih mudah dan lebih masuk ke dalam karakter atau kelompok dari biodegradable. Nah, jadi kalau limbah-limbah yang sifatnya organik yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki unsur senyawa karbon yang bisa digunakan ya untuk kehidupan bakteri contohnya, nah itu sangat direkomendasikan untuk dilakukan pengelolaan atau pengolahan dengan menggunakan agen-agen biologis, sehingga mereka termasuk ke dalam kelompok yang biodegradable. Nah, untuk yang non biodegradable seperti styrofoam itu agak jauh lebih susah. Kemudian limbah plastik ya, PET atau polyethylene ya, kemudian limbah-limbah kaca. Nah, ini harus dilakukan pemusnahan atau transformasi dalam bentuk fisik ya, yaitu dengan pembakaran ya di suhu tinggi, sehingga akan mengubah persenyawaan atau komponen menjadi bentuk yang bisa diolah kembali. Nah, yang berikutnya kelompok limbah berdasarkan efek terhadap kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan. Nah, ada dua kelompok, yaitu hazardous waste atau limbah berbahaya, dan non-hazardous waste atau limbah yang tidak berbahaya. Nah, untuk limbah yang berbahaya atau hazardous ini merupakan limbah yang
tidak aman untuk digunakan secara komersial. Artinya tidak boleh dilakukan aktivitas jual beli terhadap limbah secara terang-terangan atau secara terbuka, ya, baik itu yang berasal dari industri, ya, pertanian, kemudian berasal dari aktivitas penambangan dan lain-lain. Nah, ini memang harus dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki lisensi tertentu dan tentu saja tidak bisa sembarangan dijadikan sebagai komoditi ekonomi. Nah, limbah hazardous waste ini biasanya juga kita bisa sebut dengan limbah B3, ya, limbah yang berbahaya bagi kesehatan, dan limbah ini memang direkomendasikan untuk dipisahkan, ya, kemudian dikirimkan atau diberikan kepada perusahaan, ya, atau pihak ketiga yang memang mampu atau dapat mengolah limbah-limbah berbahaya ini. Nah, kalau non hazardous kita sudah tahu, ya, limbah-limbah yang tidak berbahaya ini biasanya bisa di recycle atau di reuse, ya, dalam proses penggunaan kembali. Nah, kemudian limbah-limbah tidak berbahaya ini juga bisa didaur ulang, ya, dan dilakukan proses penguraian dengan menggunakan agen biologis atau mikroorganisme tertentu. Nah, apa yang dapat ditimbulkan jika limbah itu tidak dikelola atau tidak dilakukan pengolahan secara bijaksana? Ya, tentu saja ada 3 hal yang dapat terjadi, ya, ketika limbah itu tidak dilakukan pengolahan dan pengelolaan dengan baik, ya, baik itu berasal dari domestik maupun dari industri. Ya, yang pertama adalah bisa memengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, ini yang sangat penting, ya, terkait dengan kesehatan manusia dan lingkungan. Tidak hanya manusia saja, tetapi lingkungan yang ada di sekitar terkait dengan mikrobiota yang ada di perairan dan terestrial yang mungkin akan berdampak atau terdampak oleh adanya perilisan atau pembuangan limbah yang tidak diolah dan tidak tepat. Yang kedua, secara tidak langsung, apabila berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, masyarakat yang terdampak terhadap limbah tertentu, ya, mendapatkan penyakit-penyakit tertentu yang asimptomatik maupun simptomatik, ya, dapat mempengaruhi aktivitas keseharian mereka, sehingga kondisi sosial dan ekonomi juga akan terdampak secara tidak langsung. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdampak kepada kerusakan makrobiota dan mikrobiota yang ada di daerah pesisir laut maupun daerah terestrial yang terkena perilisan limbah yang tidak diolah. Nah, tentu saja di Indonesia untuk pengolahan limbah dan pengelolaan limbah itu juga sudah diatur oleh undang-undang, ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 23, ya, tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ya, kemudian terkait juga dengan pengelolaan sampah rumah tangga, ya, dan sampah sejenis, ya, terkait di PP nomor 81 tahun 2012 dan seterusnya. Nah, untuk pengolahan limbah itu sendiri memang ada beberapa parameter kualitas limbah yang perlu mahasiswa ketahui dalam menilai atau mengukur apakah limbah tersebut sudah siap untuk dirilis di lingkungan. Nah, tentu saja ada beberapa karakteristik, ya. Yang pertama ada karakteristik secara fisik, meliputi kekeruhan, ya, dari limbah tersebut kalau ini adalah cair, ya, limbah cair. Kemudian berapa nilai TSS, total solid, ya. Kemudian untuk karakteristik kimia ada dissolved oksigennya, ya, biological oxygen demand atau BOD, kemudian chemical oxygen demand atau COD, kemudian nilai pH, dan tentu saja bagaimana kadar deterjen yang ada di limbah cair tersebut. Nah, untuk karakteristik biologis atau mikrobiologis biasanya dilakukan pengukuran berdasarkan ada tidaknya atau berapa besar jumlah dari most probable number bakteri kelompok coliform. Baik, untuk mahasiswa sekalian, saya akan berikan penugasan, ya, terkait dengan bagaimana karakteristik limbah dan visualisasi karakter limbah yang ada di Indonesia, ya, berkelompok, ya, di mana kelompok-kelompok tersebut harus mencari industri-industri, ya, yang terkait dengan
produksi ya tertentu yang menghasilkan limbah, baik itu limbah padat, cair maupun gas yang bersifat organik ataupun anorganik. Nah, kemudian mahasiswa nanti akan memaparkan secara lanjut di minggu depan ya hasil diskusi berkelompok ya. Kemudian minggu depan juga akan saya berikan informasi terkait project ya, kelompok project dan project apa yang harus bisa akan kalian jalankan selama 4 minggu ke depan. Baik, untuk pertemuan hari ini silahkan kalian membaca kembali referensi yang sudah saya berikan melalui kelas Edlink, baik di video ini maupun di file yang ada saya berikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.